Nah, untuk tipe soal C, kita di sini itu nomor 3 diminta untuk tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok semua barang dagangan dengan nama kolom ID produk. Sesuai nama kolom asli, harga, stok barang dari tabel produk. Nah, untuk itu kita di sini menggunakan query select product ID as ID produk. Nah, as ini nama kolom yang diubah atau alias gitu. Itu berfungsi untuk uh, memudahkan dalam dipahami dan untuk dibaca seperti itu. Jadi S itu nama pengganti. Jadi di sini S select product ID S ID product. Nah, ID product yang dalam kutip ini itu dia digunakan untuk alias supaya ada spasinya gitu atau huruf kecil terserah dah gitu. Jadi setelah itu koma product name as nama produk, koma unit price as harga, koma unit in stock as stok barang from product. Seperti itu. Makanya di sini di tabelnya ditampilin nama produk, harga dan stok barang sesuai yang diminta oleh soal. Nah, untuk nomor 4, kita diminta untuk tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person semua supplier dengan nama kolom sesuai nama kolom asli. Nama person sesuai nama kolom asli, asal kontak person dari tabel suppliers. Nah, maka di sini kita menggunakan query select suppliers ID as itu tadi juga sama sebagai nama pengganti as ID suppliers itu dia nama penggantinya tadi, koma company name as nama person, terus koma country as asal negara dan phone as contact person from suppliers seperti itu. Nah di sini itu kita disuruh untuk menampilkan tabel suppliers dengan kolom-kolom yang diminta ini. Di sini keluar ada kolomnya nama person, asal negara, dan kontak person. Seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan modul 3 yang D nomor 4. Di bagian select ini untuk memilih kolom yang ingin ditampilkan dan akan menampilkan tabel suppliers, ID suppliers, nama perusahaan, dan alamat lengkap yang terdiri dari city dan country. S adalah alias yang digunakan untuk nama pengganti, dan from suppliers digunakan untuk menentukan data tabel yang kita ambil. Yang nomor 5, di bagian select ini untuk memilih kolom dan concat untuk menggabungkan menjadi satu, title untuk menyebutkan gelar, first name dan last name. S yaitu alias digunakan untuk nama pengganti, dan from employees digunakan untuk menentukan data tabel yang diambil. Dan di bagian E nomor 4 ini select untuk memilih kolom dan menggabungkan kolom first name dan last name, yaitu memakai operator dengan spasi. S yaitu alias yang digunakan untuk nama pengganti. Birth date ini digunakan untuk tanggal lahir, lalu diberi S atau alias. To char digunakan untuk mengubah tanggal menjadi teks, dan no berfungsi untuk mengambil tanggal dan waktu saat ini. Operator casting yaitu untuk mengubah menjadi tanggal, mm yaitu bulan, dd yaitu tanggal, dan YYYY yaitu tahun 4 digit, S sebagai alias, dan from untuk menentukan tabel. Di nomor 5 ini
select digunakan untuk memilih kolom dan menggabungkan kolom first name dan last name menggunakan operator dengan spasi. S yaitu alias. Birthdate digunakan untuk tanggal lahir, dan to char digunakan untuk mengubah tanggal menjadi teks. Now berfungsi untuk mengambil tanggal dan waktu saat ini, dan yaitu bulan dalam angka. Day yaitu hari dalam bahasa Inggris, yaitu tahun 2 digit, dan from untuk menentukan tabel. Dan F nomor 4 ini yaitu select untuk memilih kolom. Employee ID untuk menampilkan nomor unik di setiap karyawan. Birth date untuk menentukan tanggal lahir karyawan. Dan S sebagai alias. Hire date untuk tanggal karyawan memulai bekerja. Extract untuk menghitung usia karyawan pertama kali bekerja. Dan selanjutnya yaitu di nomor 5, select digunakan untuk memilih kolom. Employee ID untuk menampilkan nomor unik setiap karyawan. Hire date mengambil kolom tanggal karyawan saat memulai bekerja, dan S sebagai alias. Current date yaitu untuk mengambil tanggal hari ini, dan extract digunakan untuk menghitung berapa tahun masa kerja. Extract month digunakan untuk menghitung berapa bulan sisa setelah tahun dihitung. Untuk modul 3, kode soal G. Untuk soal nomor 3, kita disuruh untuk tampilkan nilai order ID, quantity, unit price, serta nilai quantity dikali unit price dari tabel order details. Yaitu, pertama-tama kita select order ID, quantity, unit price, quantity dikali unit price as nilai from order details, yaitu dari tabel order details, dan jika di-run hasilnya ada 2155 total rounds. Dan untuk soal nomor 4, kita disuruh untuk tampilkan ID produk, harga per unit, jumlah yang sedang dipesan atau unit on order, serta nilai barang yang sedang dipesan dari tabel produk. Pertama-tama kita select product ID, unit price, unit on order, unit price dikali unit on order, as atau alias nilai barang yang dipesan. As ini digunakan agar tampilan pada outputnya menjadi nilai barang yang dipesan from product, yaitu dari tabel products. Dan untuk jika di-run hasilnya ada 77 total rounds. Kemudian untuk soal berikutnya, yaitu tampilkan semua nama produk dan jumlah yang diorder ditampilkan berdasarkan produk paling sedikit diorder. Pertama-tama kita select product name, unit on order, from product, yaitu dari tabel products, order by, untuk mengurutkan, unit on order, HSG, untuk mengurutkan dari yang paling terkecil. Dan didapatkan totalnya ada 77 total rounds. Kemudian untuk soal nomor 6, tampilkan last name, first name, dan lama bekerja dari employee terurut berdasarkan huruf depan nama belakang paling besar. Kita select, yaitu menggunakan select last name,
first name, age, now, hire date. Ini digunakan untuk menghitung tanggalnya selama bekerja, yaitu alias lama bekerja agar nanti tampilannya menjadi lama bekerja. From employees, dari tabel employees. Order by digunakan untuk mengurutkan. Last name. DSC ini digunakan untuk mengurutkan dari yang paling besar atau dari Z ke A. Dan di sini didapatkan totalnya ada 9 total rounds. Kemudian di soal yang nomor I atau soal terakhir, kita disuruh untuk menampilkan nama produk, harga, dan harga yang telah diberikan diskon sebanyak 25%, tampilkan berdasarkan nama produk dan harga real paling mahal. Seperti biasa, kita select product name, unit price, alias harga real, unit price dikali 0,75 untuk mencari diskon sebanyak 25%, alias harga setelah diskon. From product, yaitu dari tabel product. Order by, untuk mengurutkan harga real. Di sini digunakan untuk mengurutkan yang paling besar, di mana harga real yang paling mahal. Kemudian product name, ASC, menggunakan ASC untuk mengurutkan dari yang paling kecil atau dari A hingga Z. Di sini saya akan menjelaskan modul 4 soal A di nomor 6. Tampilkan customer yang berasal dari Brasil. Select digunakan untuk memilih kolom, dan from customers digunakan untuk menentukan data yang akan kita ambil. Where ini digunakan sebagai data yang hanya menampilkan pelanggan yang berasal dari negara Brasil saja. Selanjutnya di nomor 7, tampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Select ini digunakan sebagai kolom, dan from products digunakan untuk menentukan data yang akan kita ambil. Where discontinued untuk menunjukkan barang yang sudah tidak dijual lagi. Selanjutnya di nomor 8, tampilkan ID, nama perusahaan, alamat lengkap, perusahaan yang berasal dari luar Kanada, dan select, yaitu digunakan untuk memilih kolom. Supplier ID yang akan ditampilkan, company name, kolom nama perusahaan yang akan ditampilkan, dan address, alamat yang akan ditampilkan. From suppliers digunakan sebagai tabel, dan where country untuk menampilkan supplier yang negaranya bukan Kanada. Dan selanjutnya di soal yang B nomor 6, tampilkan suppliers yang nama perusahaannya mengandung kata Ltd. Select digunakan untuk memilih kolom. From suppliers digunakan untuk mengambil data dari tabel suppliers. Lower company name digunakan untuk mengubah nama perusahaan menjadi huruf kecil. Like ini digunakan untuk mengecek nama perusahaan yang mengandung kata Ltd. Dan di nomor 7, tampilkan employee yang huruf pertama first name-nya huruf lebih kecil,
huruf pertama last name-nya. Select employee digunakan untuk memilih 3 kolom ID karyawan, nama depan dan nama belakang. From employees menentukan data yang berasal dari tabel employees. Where left untuk membandingkan huruf pertama dari nama belakang. Dan left digunakan untuk menentukan huruf pertama nama depan harus terlebih dahulu. Dan selanjutnya di nomor 8, tampilkan suppliers yang huruf depan company name dan kontak name-nya sama. Select supplier ID, company name, kontak name. Nah, untuk modul 4, saya akan menjelaskan tipe soal C, yang dimana nomor 4 itu kita diminta untuk tampilkan employees yang masuk perusahaan setelah tanggal 10 Desember 1992. Maka di sini kita menggunakan query select bintang from employees where hire date lebih besar dari 1992 bulan 12 tanggal 10. Nah, di sini itu kita diminta untuk menampilkan semua kolom dari tabel employees gitu. Di sini itu berdasarkan tabel employees, maka di sini ada banyak datanya di dalam. Jadi data yang diminta itu tanggal bekerjanya yang di atas tanggal 10 Desember 1992. Nah, untuk soal nomor selanjutnya, kita diminta untuk tampilkan orders yang jangka waktu antara pemesanan dan pengirimannya lebih dari 10 hari. Maka di sini kita menggunakan query select bintang from orders when shipped date sampai order date itu lebih besar dari 10. Nah, di sini kita diminta untuk menampilkan semua kolom dari tabel order. Jika selisih waktu pesanannya itu lebih besar dari 10. Jadi atau jangka waktunya gitu lebih besar dari 10. Maka di sini itu di sini kan ada ship date dan ada order date. Nah, di sini kita bisa bandingin sendiri. Di ship date pertama itu kan 1996 bulan 7 tanggal 16. Terus di order date-nya 1996 tanggal 7, bulan 7 tanggal 4. 4 ke 16 itu kan selisihnya aja udah 12. Itu kan lebih besar dari 10. Jadi itu yang diminta pada soal. Begitu. Demikian juga kolom-kolom atau baris-baris selanjutnya. Seperti itu. Baik, untuk tipe soal D pada nomor 4 diberikan perintah untuk tampilkan produk yang discontinue atau yang stoknya 0. Maka di sini kita menggunakan query select bintang from product where discontinued sama dengan 1 or unit in stock sama dengan 0. Nah, di sini itu kita diminta untuk menampilkan semua kolom dari tabel produk. Jadi, tetapi yang untuk mengidentifikasi produk yang tidak tersedia untuk dijual dan stok unitnya yang bernilai 0. Maka setelah query dijalankan, di sini untuk produk-produk yang ada di tabel sebelah kiri, unit in stocknya di sebelah kanan itu yang jadi outputnya 0 semua ke bawah, dan untuk yang discontinue-nya juga sama dengan 1 juga ditampilkan seperti itu. Nah, untuk soal nomor 5 kita diminta untuk tampilkan produk yang recorder levelnya kurang dari 10.
atau yang stoknya lebih dari 100. Maka di sini kita menggunakan query select bintang from product where reorder level lebih kecil dari 10 or unit in stocknya lebih besar dari 100. Maka di sini itu kita diminta untuk menampilkan semua kolom dari tabel produk dengan memfilter sesuai apa yang kita perlukan gitu kan. Di sini kita bakal melihat reorder level dari produk-produk yang udah ditampilkan di tabel sebelah kiri ini itu yang reorder levelnya lebih kecil dari 10 di sini ya. Terus yang unit in stocknya lebih besar dari 100. Oke. Untuk nomor 6 di tipe soal D, kita diminta untuk menampilkan nama, masa kerja, serta usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Maka di sini kita menggunakan query select first name, last name, di mana age dalam kurung current date, hire date, S itu tadi kita bikin sebagai alias S masa kerja, terus koma age current date, koma birthday itu birth date, kita bikin S-nya itu sebagai usia. From employees where age dalam kurung current date, hire date lebih besar dari 35 tahun. Or age current date untuk birth date itu lebih besar dari 60 tahun gitu. Maka di sini itu kita diminta untuk menampilkan 4 kolom. Nah, 4 kolom itu nanti berisi first name-nya, last name-nya, masa kerjanya udah berapa tahun aja, yang pasti itu harus lebih besar dari 35 tahun, dan usianya yang lebih besar dari 60 tahun gitu. Ini pada tabel untuk soal nomor 6 sudah tertera. Untuk soal nomor 7, kita diminta untuk tampilkan employee yang tinggal di London, Seoul, atau Tacoma. Kita di sini harus menggunakan in. Maka di sini query yang kita buka itu select bintang from employees where city in London, Seoul, Tacoma. Nah, di sini itu kita diminta untuk menampilkan um, kolom dari employees berdasarkan tempat tinggal dari 3 tempat tinggal, yaitu London, Seoul, dan Tacoma gitu. Jadi kita bisa tahu atau kita bisa memfilter siapa-siapa aja yang tinggal di 3 daerah ini. Seperti di tabel pertama itu kan ada namanya. Lanjut ke modul 4 dengan kode soal E yang nomor 5, yaitu tampilkan orders yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Pertama-tama kita select all terlebih dahulu from tabel orders, kemudian where untuk mencari order dash-nya yang lebih dari 1996, 12 ini untuk bulan Desember dan tanggal 25. Dan untuk mencari terakhir dikapalkannya yaitu menggunakan shipped date dikurangin order date, di mana ini nilainya kurang dari sama dengan 20. Dan kemudian kita mendapatkan total datanya yaitu sekitar 607 orders yang harus dikapalkan sebelum dihafalkan paling lambat 20 hari setelah order. Kemudian soal selanjutnya yaitu disuruh untuk menampilkan produk diskon yang stoknya masih lebih dari 0. Kita gunakan select all from product untuk menampilkan semua produk. Kemudian kita gunakan where, di mana discontinue itu sama dengan 1 yang artinya true, dan units in stock lebih dari 0 karena yang dicari
unit stoknya lebih dari 0. Dan kita dapatkan datanya yaitu 6 data. Kemudian soal selanjutnya nomor 7 yaitu tampilkan produk yang ID-nya genap dan harganya di atas $5. Pertama-tama kita select all untuk menampilkan semua produk, from product. Kemudian kita cari dengan where product ID modulus 2 sama dengan 0. Ini digunakan untuk kelipatan 2 agar nilainya genap dan merupakan kelipatan 2. Dan unit price lebih dari 5, dimana agar harganya di atas $5. Dan kita dapatkan total rows-nya ada 37. Soal selanjutnya yaitu tampilkan produk yang harganya $5 sampai $10 dan gunakan between. Pertama-tama kita select all from product untuk menampilkan semua produk. Where digunakan untuk mencari unit price between 5 and 10. Ini digunakan untuk mencari unit price-nya yaitu di antara 5 dan sampai 10. Dan kita dapatkan total rows-nya ada 12. Kemudian soal selanjutnya yaitu tampilkan orders yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan 20-30 hari setelah pemesanan. Kita select all from orders where order date lebih dari 1996 tanggal 12 bulan 12 tanggal 25 dan shipped date dikurangin order date lebih dari sama dengan 20 dan shipped date kurangin order date kurang dari 30. Ini digunakan untuk mencari yang harus dikapalkan di antara 20 sampai 30 hari. Dan totalnya ada 44 rounds. Kemudian soal berikutnya disuruh untuk menampilkan orders yang harus dikirim ke Brazil atau Italia pada tanggal 25 Desember 1996 sampai 25 Desember 1997. Pertama kita select ship country, order date dari tabel orders, gunakan from, kemudian where untuk mencari ship country sama dengan Brazil atau ship country-nya sama dengan Italia. Kemudian dan order date-nya harus lebih dari sama dengan 1996 bulan 12 tanggal 25 dan order date kurang dari sama dengan tahun 1997 bulan 12 tanggal 25. Dan kita dapatkan total rows-nya ada 55. Kemudian soal selanjutnya yang nomor 6 yaitu disuruh untuk menampilkan employee dari Seattle atau New York yang berusia 50 sampai 60 tahun. Pertama kita gunakan select city untuk mencari kota, extract year from age, now birth date as usia untuk mencari usianya from tabel employees. Dan kita cari city kotanya menggunakan city I like Seattle or city I like New York. I like ini digunakan agar tidak sensitif dengan huruf kapital maupun huruf lowercase. Dan kita ekstrak year from age, now, birth date untuk mencari usianya menggunakan between 50 dan 60. Ini mencari usia yang di antara 50 sampai 60. Dan kemudian waktu di run tidak ada.
Baik, perkenalkan nama saya Desanti Tambubolon dengan 45KIR2033. Kali ini saya akan menjelaskan modul 5 basis data tipe soal A nomor 6. Di sini kita diminta untuk menampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barang terurut berdasarkan nama kategorinya. Nah, untuk soal ini kita menggunakan query select p.product underscore name, p.unit price, C kategori underscore name from product P, kategori C, where P kategori ID sama dengan C kategori ID, order by C kategori name. Nah, di soal ini itu kita diminta untuk menampilkan 3 kolom, di mana ada kolom nama produk, harga produk, dan nama kategori. Jadi, kita bakal menggabungkannya menjadi satu tabel, dari yang sebelumnya 2 tabel menjadi satu. Kita bakal menggabungkan kategori pada produk dan kategori ID pada kategori menggunakan order by. Seperti itu. Untuk soal nomor 7, kita diminta untuk menampilkan nama perusahaan customer, ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian terurut berdasarkan nama perusahaan. Di sini kita menggunakan query select c.company name, o.order ID, o.order date. Ini tuh tabel-tabel yang bakal kita pakai nanti untuk digabungkan. Yes. Terus from customer C, dilakukan join orders O, yaitu customer di tabel customer dan customer di tabel order. Nah, di sini kita diminta untuk menggabungkan atau menampilkan 3 kolom, di mana kolom itu tuh ada nama perusahaan customer, ID order, dan tanggal order. Jadi kita menggabungkan 2 tabel. Setelah itu kita lakukan join, dan ini itu bakal menghasilkan tabel ini. Tabel yang di sini ada tabel kedua. Di tabel kedua itu ada company name, order ID, dan order date. Selanjutnya untuk soal nomor 8, kita diminta untuk tampilkan ID orders, tanggal orders, serta ID barang yang dibeli pada orders tersebut. Nah, di sini itu kita menggunakan query select o.order_id, o.order_date, od.product_id from orders atau O. Kita lakukan join order details atau OD on order ID pada order dan order ID pada order details. Nah, di sini itu kita bakal menampilkan 3 kolom, yaitu kolom order, tanggal order, dan ID produk yang dibeli. Nah, selanjutnya bakal digabungkan 2 tabel, yaitu order dan order detail. Selanjutnya akan dilakukan join. Di sini nanti bakal untuk outputnya sendiri bakal ada 3 tabel, yaitu tabel order ID, order date, dan product ID-nya. Jadi untuk setiap order ID ada tanggal ordernya, yaitu seperti order ID 10248, untuk tanggal ordernya itu 1996, bulan 7 tanggal 4, dan produk ID-nya itu 11. Seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan modul 5 yang B nomor 4. Tampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta barang yang terjual. Yang pertama yaitu select, digunakan untuk memilih kolom dan akan menampilkan order ID, order date, product name, unit price, quantity, dan total price. Dan from orders digunakan sebagai
tabel orders dengan alias O. Join order details digunakan untuk menghubungkan tabel orders dengan order detail menggunakan alias OD. Dan join products digunakan sebagai data pesanan dengan tabel produk untuk menampilkan nama produk, dan order by digunakan untuk mengurutkan sesuai dengan tanggal pesanan terlebih dahulu sesuai dengan ID pesanan. Selanjutnya di nomor 5, tampilkan nama lengkap employee beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Select employee digunakan untuk mengambil ID karyawan dan nama lengkap, lalu digabungkan nama depan dan nama belakang, first name dan last name. Teritori digunakan sebagai untuk mengambil wilayah, dan from employees berasal dari data employees dengan alias E. Join employee digunakan untuk menghubungkan karyawan dengan tabel yang mencatat wilayah. Join territories T digunakan untuk menghubungkan karyawan dengan tabel wilayah dan untuk mendapatkan nama wilayah. Dan order by digunakan untuk melihat hasil dari ID karyawan yang terlebih dahulu. Dan selanjutnya di nomor 6, tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Dan selanjutnya di nomor 7, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplainya. Select distinct digunakan untuk mengambil nama supplier, kategori produk, dan hanya bisa menampilkan satu baris di setiap unit. From suppliers S yaitu data yang diambil dengan alias S. Join products P digunakan untuk menghubungkan supplier dengan produk. Join categories digunakan untuk menghubungkan setiap produk dengan kategori. Dan order by as company name digunakan untuk mengecek hasil dari nama supplier lalu kategorinya. Untuk modul 5, kode soal C yang nomor 5, yaitu tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategorinya beverage dan harganya di bawah $10. Pertama kita select product name, unit price dari tabel produk, kategori name dari tabel kategories, from products yaitu dari tabel products, join kategoris C on kategoris ID dari tabel produk sama dengan C kategori ID dari tabel kategoris. Kemudian kita cari menggunakan where C kategoris name sama dengan beverage, and P unit price dari tabel produk kurang dari 10 yang menandakan harganya kurang dari $10 dan didapatkan total rows-nya ada 2. Kemudian soal nomor 6,
Tampilkan nama perusahaan customer asal USA, order ID transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997, serta tanggal pembelian terurut berdasarkan tanggal pembelian. Nah, kita select company name dari tabel customer, order ID dan order date dari tabel order, from customers, kita gabungkan dengan menggunakan join ke tabel orders, C customer ID yaitu customer ID di tabel customers sama dengan O customer ID, yaitu customer ID di tabel orders. Kemudian kita cari menggunakan where, yaitu C country di tabel customer sama dengan USA, dan order date di tabel order kurang dari 1997 bulan 01 tanggal 01, karena ini digunakan untuk mencari yang kurang dari tahun 1997, dan didapatkan total rows-nya ada 23. Kemudian soal berikutnya yaitu tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barang untuk order yang tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employee, dan dilakukan setelah tahun 1997. Yang pertama kita select C company name, yaitu dari tabel customer as customer name. As customer name, order ID dan order date dari tabel order, company name dari tabel shippers, yaitu as shippers name, from customers. Kemudian kita gabungkan menggunakan join ke tabel orders, yaitu C customer ID di tabel customer sama dengan O customer ID di tabel order. Kemudian kita joinkan dengan tabel employees menggunakan O employee ID di tabel orders sama dengan E employee ID di tabel employees. Kemudian kita joinkan dengan shippers, yaitu O ship via sama dengan yaitu ship via di tabel orders sama dengan S shipper ID di tabel shippers, dan kita cari menggunakan where O ship country, yaitu ship country di tabel orders sama dengan E country, yaitu country di tabel employees, and extract ini untuk extract year from ini digunakan untuk mengekstrak tahun dari from order date ini digunakan untuk menghitung tahun order date-nya yang lebih dari 1997, karena yang dicari adalah setelah tahun 1997. Untuk tipe soal D pada modul 5, nomor 4 kita diminta untuk jika E1 many dan E2 one, tunjukkan key di E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoin E1 dan E2. Manakah yang menjadi manajer tabel E1 dan E2? Nah, untuk soal ini itu kita ada jawabannya langsung tertera di PowerPoint. Key yang digunakan tabel E1 untuk menjoinkan adalah reports to. Lalu E2 adalah manager ID. Karena tabel E2 one, sedangkan E1 itu many. Maka yang menjadi manajer adalah tabel E2.
Untuk soal nomor 6, di sini kita diminta untuk tampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya jika S1 mini dan E2 itu one. Nah, di sini itu kita menggunakan query select S1.employee.id, S1 first name, dan last name S nama employee. S itu tadi alias gitu atau nama ganti. E2 first name dan last name S nama pimpinan. From employees 1 selanjutnya dilakukan join employees E2 on reports to pada E1 dan employees ID pada E2. Nah, di sini setelah query-nya dilakukan maka akan menghasilkan output. Outputnya ini ada 3 kolom. Kolom pertama berisi employee ID, kolom kedua berisi employee, dan kolom ketiga berisi nama pimpinan berdasarkan perintah dari soal itu tadi. Selanjutnya untuk nomor 9, kita diminta untuk tampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinannya, termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Nah, untuk soal ini kita menggunakan query select S1 first name dan last name as employee name. S itu berarti tadi itu alias. Jadi itu dibikin jadi aliasnya itu employee name gitu. Untuk E2 first name dan last name-nya itu kita jadikan aliasnya itu manager name. From employees E1 full author join employees E2 on E1 reports to sama dengan E2 employee ID. Maka dilakukan order by E2 employee ID nulls first S1 employee ID. Setelah query ini dimasukkan, maka akan menghasilkan 2 kolom tabel, yaitu employee name dan manager name. Di sini juga bakal dikasih lihat berdasarkan perintah tadi, di mana perintahnya itu meminta untuk bawahan yang tidak memiliki pimpinan dan pimpinan yang tidak memiliki bawahan. Seperti itu. Jadi di sini kayak employee name Andrew Fuller, dia itu tidak memiliki pimpinan atau manager name. Nah, untuk manager name bernama Nancy Dafolio, dia tidak memiliki bawahan atau employee name. Untuk ya seperti itu seterusnya.